Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di MLexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk Februari 2025. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau nanti tayangan video ini terlambat karena ini saya lagi proses uploading juga yang sebelum-sebelumnya juga masih belum ke-upload, belum tuntas, nggak tahu ya karena wifi atau internet saya ada masalah mungkin. Dan terima kasih udah senantiasa hadir di channel MLexi. Sebelumnya saya ingatkan juga bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan ya. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak. Jangan diambil hati. Anggap ini sebagai reading for fun. Untuk Scorpio, karir dan kesehatan Scorpio. Ada the High Priestess, King of Cups. Okay, Three of Cups, the Hangman, Knight of Pentacles, the World, the Two of Cups, Nine of Swords, wow, Three of Swords, dan juga Page of Swords. Untuk the top of the deck ada Six of Swords dan juga Ten of Wands. Ada banyak sekali beban rasanya yang kamu pikul. Ya, rasanya berat sekali. Ada perjalanan. Kamu pengen keluar dari beban yang berat ini nih. Di sini juga ada Two of Swords ya. Ada kebingungan seperti unclear minded. Pandangan kamu itu kayak gelap, kayak berkabut ya, nggak jelas. Belum bisa melihat dengan terang benderang situasi yang sebenar-benarnya. Bisa jadi ini situasi perasaan atau apa sih yang aku inginkan di hidup ini, karir apa sih yang membuat aku merasa lebih nyaman ya. Untuk the High Priestess ada intuisi yang teraktifkan di sini. Intuisi button ya, tombol intuisinya kamu itu aktif. Jadi kalau kamu memanfaatkan ini sebaik-baik mungkin, kamu akan tahu dan bisa mempelajari situasi atau orang, karakter psikologinya. Ini orang bohong atau enggak, ini orang manipulatif, drama queen apa enggak, kamu tahu. Ada King of Cups, ini sosok yang tenang juga ini. Dia bakalan tenang untuk menganalisa situasi ataupun orang yang dealing sama dia. Saya ngelihat untuk energinya The High Priestess ini adalah kamu, dan King of Cups bisa jadi kamu atau bisa jadi orang yang dealing sama kamu ya. Dia ini sosok yang empatik, dia penuh perhatian, mau mendengarkan keluh kesah orang lain, dia mau menolong ya, baik secara materi ataupun secara moral. Untuk King of Cups ya, ada celebration, ada perayaan, kumpul-kumpul bersama, hangout, candlelight dinner mungkin ya. Ya, untuk the Hangman, untuk past experience kamu, sebelumnya mungkin kamu mengalami sesuatu hal di dalam dirimu seperti ada rasa khawatir, takut untuk memasuki dunia baru, lembaran baru, atau ada semacam petualangan baru di sini ya. Kenalan dengan orang baru misalnya, kan itu menantang kita nih, berani apa enggak gitu. Dan pada akhirnya ya ada keberanian, kamu sepertinya udah melewati itu. Ya, ada situasi yang tertunda juga sebelumnya dan ada pergerakan walaupun sedikit pelan, pergerakan ke arah bisa perkembangan, ada perubahan, ada tempat atau tujuan yang kamu tuju. Nah, kamu sudah berada di tempat itu gitu. Cuman dengan munculnya The Knight of Pentacles ini, saya nggak ngerti kenapa ya. Di sini kamu seperti banyak mengobservasi. Kamu seperti keliling-keliling melihat situasi. Ini lokasi baik nggak untuk berbisnis. Ya, misalnya kalau kamu pengen buka bisnis ya, atau kamu mungkin sekarang lagi mikir-mikir keuangan kamu itu cukup nggak untuk buka bisnis. Ya. Apa kalau misalnya aku buka produk ini, jual produk ini, kira-kira bakalan berhasil apa enggak gitu ya. Jadi segala sesuatunya dia sedang analisis di sini, dan
proses menganalisa, mengobservasi kan butuh waktu ya. Dia nggak cepat dia bergerak kemana-mana. Yang ada dia itu mungkin khawatir ya kalau misalnya dia langsung bertindak malah ada kerugian, ada sesuatu hal yang tidak dia harapkan terjadi. Makanya dia sangat hati-hati sekali di dalam mengambil keputusan. Oke, untuk the word, ada money lucky, ada traveling, perjalanan, ada keberuntungan, kegembiraan, suasana hatinya gembira nih. Dia kan tersenyum di sini nih ya. Two of Cups, ada koneksi antara kamu dengan seseorang. Bisa jadi ini hubungan asmara ya. Malah larinya ke hubungan asmara, padahal ini karir. Oke, boleh di ini vice versa juga ya. Boleh dicek nanti juga untuk versi bacaan asmara saya. Kadang-kala mau dia kebalik ya, asmara malah cocok ke karir, karir cocoknya ke asmara. Bisa jadi Two of Cups ini adalah koneksi hubungan kamu dengan partner kerja, bos kamu, ataupun perusahaan di mana kamu kerja. Untuk Nine of Swords-nya ada seperti worst case skenario, seperti ada skenario pikiran-pikiran negatif yang muncul di kepala. Ada rasa khawatir yang besar terhadap sesuatu hal. Rasa khawatir ini bisa jadi kamu khawatir ternyata lokasi kamu berbisnis ternyata kurang strategis, atau kamu khawatir keuangan kamu nggak cukup, nggak memadai untuk membuka bisnis, mengembangkan bisnis, atau mungkin melakukan perjalanan. Semacam ada perjalanan juga di sini, atau membuat pesta. Ya, ada juga pesta, mengajak seseorang untuk candlelight dinner, ya ngetraktirin orang, kalau udah ketemu nggak mungkin kita nggak bayar misalnya. Jadi semacam ada rasa khawatir juga terhadap keuangan. Ya, ada perasaan bersalah, ada perasaan menyesal, seperti menyesal ini. Nggak tahu yang menyesal ini kamu apa si dia yang dealing sama kamu ya. Soalnya ini kan untuk bacaan saya sesuai dengan spread ini adalah seseorang yang dealing sama kamu. Seperti ada penyesalan di sini, menyesal, rasa bersalah, seperti dia bertanya-tanya sekarang. Banyak pertanyaan-pertanyaan, kenapa harus begini? Kenapa enggak gerak-gerak? Kenapa enggak langsung nikah aja? Kenapa enggak langsung beli rumah aja? Kenapa enggak langsung pergi aja jalan-jalan gitu ya? Banyak sekali. Ya kenapa dia nyakitin aku ya? Kenapa dia nggak datang-datang? Jadi kalau misalnya ini terus ditanya-tanya, sama aja percuma ya kan, menghabiskan waktu dan tenaga jadi nggak tidur-tidur jadinya. Sayang waktunya jadi nggak tidur ya kan. Untuk sesuatu yang udah berlalu yang nggak bisa diubah. Jadi ya just go ahead, move on. Oke, Three of Swords. Ini sesuatu yang membuat kamu sedih. Ada mungkin sesuatu hal yang menyakiti hati kamu sehingga kamu jadi nggak bisa tidur. Ya, Page of Wands ini energi yang passionate, seperti ada sesuatu yang udah dia rencanakan dan dia berharap itu terwujud nyata. Dan setelah terwujud nyata, ada semacam penyesalan, ada yang membuat sakit hati. Mungkin sedikit kurang puas terhadap kenyataan apa yang terlihat, apa yang ada gitu ya. Nah ini energi yang sangat energetik ini sebenarnya, orangnya ekstrovert. Ada Sagittarius, Aries, Leo, Scorpio, Cancer, Pisces. Ini orangnya suka tantangan, optimis, charming, kreatif, berani, aktif, playful. Dia ini juga percaya diri. Ya, kalau ada kesempatan untuk jalan-jalan kenapa enggak? Dia bakalan ambil kesempatan itu pasti ya kan. Ini bisa jadi kamu ya. Kalau ada kesempatan kamu untuk jalan-jalan, ada orang yang nawarin kamu misalnya ya. Ada yang menawarkan kamu untuk jalan-jalan, ada yang menawarkan kamu kesempatan untuk bekerja sama, why not? Kenapa nggak diambil kesempatan itu gitu ya kan? Jadi dia ambil dong gitu. Nah setelah dijalani ya mungkin ternyata tidak
100% sesuai dengan ekspektasi, ada hal-hal yang membuat si dia ini kecewa, kamunya kecewa gitu. Oke, untuk the high prestige-nya saya klarifikasikan ya untuk semuanya. Untuk the high prestige ada the hangman, iya, ada penundaan, ditunda, digantung, mungkin ada rencana ya. Rencana ini sudah dibuat dan diharapkan bisa diwujud nyatakan. Saya kurang tahu apa ini rencana. Bisa jadi buka bisnis, bisa jadi mau menikah, atau mau jalan ya, jalan-jalan keliling dunia. Tapi seperti ada sesuatu yang menantang kamu, yang membuat kamu bertanya kembali pada diri kamu, apakah aku yakin? Aku berani apa enggak? Cukup enggak uangku gitu. Semacam mempertanyakan diri, jadi kamu jadi stop, berhenti. Tadinya senang gitu ya mau jalan gitu kan, tapi setelah udah berada di tempat kamu jadi stop. melihat udah lihat situasi kan, jadi berpikir lagi. Oke. Untuk King of Cups-nya, yap, ada Three of Swords. Ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih, sakit hati, sedih. Atau ya kenapa kamu sedih banget di sini? Tapi walaupun kamu sedih, sakit hati banget di sini, ya, kamu berusaha untuk menenangkan hati dan pikiran kamu. Oke, untuk Three of Cups ya, ada semacam pernikahan, perayaan, ketemu keluarga. Ini seperti ada kegiatan di dalam rumah ini, bareng sama anggota keluarga. Kalau bukan dengan keluarga, ini bisa jadi dengan partner kerja ya. Ada perayaan di sana yang dirayakan bersama, tapi perayaan itu jadi nggak tahu ya. Saya ngerasa sepertinya nggak begitu kamu nikmati gitu. Oke, the hangman. Untuk the hangman. Untuk the hangman-nya King of Wands. Yep, ini situasi yang kamu hadapi sekarang sepertinya sangat menantang. Ada resikonya. Risiko ini banyak ya, kan? Kalau nggak pengeluaran dari segi finansial, bisa juga mempertaruhkan masa depan, mempertaruhkan karir. Untuk memperoleh sesuatu itu ada sepertinya yang dipertaruhkan gitu. Dan ya contohnya yang tadi yang saya sebutkan tadi, cuman ini King of Wands ini sebenarnya adalah sosok yang suka dengan tantangan. Dia juga tidak takut akan resiko-resiko kalau memang dia udah yakin untuk menggapai sesuatu hal itu ya gitu. Cuman di sini ada penundaan nih. Tunda dulu, dia berhenti gitu. Mungkin dia lagi berpikir sekarang, kayaknya aku kayak nggak yakin deh gitu. Karena ada the high prestige nih. The high prestige ini seperti berusaha mengetuk batin kamu. Seperti ada yang sesuatu yang mau dari hati kamu nih, suara hati kamu sedang berusaha mengetuk kamu. Hai Scorpio, coba kamu jangan buru-buru dulu deh. Coba kamu pelajari lagi. Get the enlightenment first. Coba kamu cari pencerahan lagi, tanyakan hati kamu lagi sebelum kamu bertindak lebih lanjut gitu. Seperti ada di sini tindakan yang lebih lanjut ke arah yang lebih lagi gitu, bisa lebih serius atau mungkin lebih besar lagi. Dan the high prestige, suara hati kamu seperti mengetuk kamu ya, seperti memberikan kamu sinyal. Dan entah kenapa kamu sedih. Sepertinya kamu harus dengar suara hati kamu ini deh. Oke, Knight of Pentacles, Queen of Wands. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Aries, Leo, Gemini, Libra, Aquarius ya. Kalau saya ngeliat di sini, dan ini orangnya atraktif, brilliant, independent. Dia ini penuh dengan ide, kreativitas. Dia cantik ini, kalau dia perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng lah, karena dia atraktif kan, jadi menarik dilihat orang lain. Cuman itu dia, kadangkala dia bakalan dealing dengan masalah kesehatan fisik ataupun hati. Bisa jadi ini adalah kamu yang lagi sakit hati itu tuh di sini, ya. Kamu dealing dengan sakit hati, sedih,
Ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi kamu jadi berdiri, nggak mau gerak dia, lebih mengobservasi dia. Kamu mungkin lagi meyakinkan diri kamu, ya. Oke, the word untuk the wordnya, untuk the word ada Ace of Swords ya. Semakin jelas, semakin nampak kamu lihat keadaan kamu sekarang kan, orang-orang di sekitar kamu, mana ini yang baik, mana yang enggak, mana yang pantas untuk diperjuangkan, mana yang enggak. Oke, untuk Two of Pentacles ya, Two of Cups, sorry, untuk Two of Cups, ada Queen of Cups, ada pengorbanan, perhatian yang sangat besar yang kamu berikan, baik dari materi ataupun dari moral, dari segi moral, kamu memberikan perhatian yang sangat besar ini. Lebih besar malah daripada yang diberikan sama kamu. Misalnya di lingkungan pekerjaan ya, mungkin kamu memberikan ekstra waktu, tenaga, perhatian untuk proyek kamu, untuk seseorang mungkin yang dekat sama kamu gitu ya. Tapi sepertinya ini nggak cukup, bisa jadi kayak nggak cukup menurut orang yang dealing sama kamu. Untuk Nine of Swords-nya ada Two of Wands dan juga Seven of Wands. Yep, ada kebimbangan di sini, bingung. Hubungan yang lebih lanjut itu kalau semakin dijalani kan semakin banyak tantangannya ya. Kalau makin serius, diseriusin makin banyak lagi tantangan. Ternyata nggak semudah yang kita pikirkan, semacam itu. Nah, pekerjaan juga seperti itu ya. Kalau kita pengen karir yang lebih tinggi lagi, jabatan yang lebih tinggi lagi, berarti tanggung jawabnya lebih besar lagi kan. Nah, untuk mengembangkan diri tadi, kualitasnya ataupun jabatan kita, untuk memperoleh itu pasti ada tantangannya. Dan untuk tantangan itu Seven of Wands ini muncul, sebenarnya bisa ini dihalau, bisa dihadapi, bisa diatasi. Karena Seven of Wands diberkahi dengan talenta, skill, kemampuan yang memang dia sudah diberikan oleh semesta untuk dia. Cuman tergantung dia mau nggak, gitu ya kan? Dia sudah memiliki satu nih pilihan di tangan. Ya, cuman ada dua tongkat di sini nih. Sebenarnya kan arah perhatian dia tuh udah ke sebelah kiri. Cuman karena ada yang di sebelah kanannya, dia jadi ngerasa ini semacam cobaan juga, bisa dikatakan cobaan gitu ya kan. Kalau ada lagi muncul pilihan lain, kadang kan jadi ujung-ujungnya jadi kita bertanya kan, mempertanyakan yang ini. Kalau cuma satu-satunya aja ada pilihan kita kan pasti kita tekuni. Tapi kalau ada pilihan lain, itu jadi mengganggu pikiran. Jadi tempting, menggoda, jadi membuat kita bertanya kembali. Jangan-jangan masih ada lagi yang lebih baik gitu ya kan. Jangan-jangan ini belum yang terbaik untuk aku. Semacam itu tuh. Ya, jangan-jangan jalan ini enggak satu-satunya jalan yang terbaik untuk perkembangan ekonomi dan hidupku. Jangan-jangan masih ada yang lain. Kalau aku coba yang lain mungkin ada yang lebih baik dari sini ya, bisa jadi seperti itu dia. Namun di sini saya ngelihat ya, apapun yang menjadi pilihannya, dia bisa menghalau, dia bisa menuntaskan segala persoalan di dalam, dia bisa melewati persoalan itu, asal dia menentukan keputusan. Oke, untuk Three of Wands-nya, untuk Three of Wands-nya ada Three of Wands, Three of Wands dan juga Page of Wands. Page of Wands, playful sebenarnya, senang, dia charming, kreatif, dia suka dengan tantangan, tapi dia ini sakit hati, sedih. Saya ngeliat ini adalah kamu, ya. Karena untuk Scorpio sendiri kan sebenarnya untuk the old untuk zaman dahulunya ya, kalau Scorpio itu kan sama dengan Aries. Scorpio malah dirule oleh dua planet ya, Pluto sama selain Pluto
apalagi ya? Kalau Aries itu Sun ya. Sorry, maksud saya Mars. Kalau Sun itu kan Leo. Ya. Jadi Scorpio di rule oleh dua planet, Mars dan juga Scorpio. Jadi tidak menutup kemungkinan energi-energi yang dimiliki oleh Aries itu mirip-mirip dengan Scorpio. Ini Wands ini adalah elemennya api, Sagittarius, Aries, Leo. Dan saya ngerasa ini adalah kamu. Sosok yang charming, yang percaya diri. Tadinya kamu percaya diri, sangat optimis. Rupanya kamu di sini sedang menghadapi sesuatu hal yang menyakiti hati. Ada sesuatu hal yang kamu nantikan. Tapi penantianmu ini mungkin membuat kamu jadi sakit hati, atau bisa jadi penantianmu ini terlalu lama. Ya, terlalu lama jadi kamu jadi sedih, sakit hati. Oke, Queen of Swords. Untuk Page of Wands ada Queen of Swords. Kamu dealing mungkin dengan energi Gemini, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini sosok yang clear minded. Dia ini tahu apa yang dia mau. Dia ini sosok yang mature. Ini keras ini orangnya, agak keras ini orangnya. Dan mungkin ini yang menyakiti hati kamu ya. Gemini, Libra, Aquarius. Yep, ada energi the devil di sini, ada energi toxic. Dan juga King of Pentacles. Oke. Gak ngerti juga kenapa dia nyakitin kamu ya. Perkataan, mungkin ada perkataan, sikap, tindakan dia yang kamu gak suka. Jadi kamu membuat kamu mempertanyakan lagi si dia ini itu. Atau ini bisa jadi adalah atasan kamu ya. Ngomongnya itu kasar, jadi kamu sakit hati. Kamu jadi kayak mempertanyakan diri kamu bakalan tetap bertahan di lingkungan pekerjaan itu atau sebaiknya leaving gitu. Ya. Oke. Saya buka spiritual guidance untuk Scorpio. Exercise to increase energy and manifestation abilities. The key to manifesting quickly is to have very high energy levels, and the easiest way to increase them is through physical exercise. Choose a fun and meaningful activity so that you will look forward to exercising and it becomes its own reward ya. Nah, cara untuk mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan sesuatu, misalnya keberuntungan, kesuksesan, mendapatkan pasangan yang ideal, ya haruslah kita itu mampu meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan ini nih, energi level energi kita. Jadi vibrasinya itu jadi bersemangat, positif ya. Kalau dia positif, dia nggak akan menyakiti hati di sini nih, nggak akan ada luka atau kebimbangan. Kalau kamu kecewa, terluka, mungkin ada baiknya kamu mencari kegiatan baru atau moving on gitu ke tempat yang bisa menenangkan hati dan pikiran kamu untuk sementara waktu. Ya. Melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kamu ngerasa fun, bisa menikmatinya. Ini akan ngebantu kamu untuk terlepas dari rasa sakit hati tadi. Okay, clean energy food. When you fuel your body with a helpful organic diet, you increase your energy level and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and a higher vibration, which attracts golden opportunities and beneficial relationship. Ya, kayaknya beberapa di antara kamu ada nih yang suka makan makanan yang junk food gitu ya, berlemak, kurang sehat nih. Untuk The Hangman ini, saya ngerasa untuk beberapa di antara kamu udah mendengarkan kata hati, tubuh kamu udah bicara ini sama kamu gitu. Cuman mungkin ada beberapa di antara kamu mengabaikan itu ya, sehingga jadi dampaknya itu kamu rasakan lewat emosi, mudah
mudah naik naik darah gitu ya, darah tinggi, mudah tersinggung. Nah, ini ada juga pengaruh dari apa ya? Seperti gula darah atau eh, bentuk energi level kita. Kalau kita terlalu capek, terlalu banyak berpikir, ini menguras tenaga, menguras energi. Jadi ketika ada orang yang ngomong sedikit nyentil, jadi langsung mudah dia sensitif, mudah kepancing, ya. Eh, Coba dulu untuk dari segi makanan diatur, pola tidur yang sehat, olahraga. Ya, jangan di sini seperti tidur-tiduran aja terus kan. Jangan berleha-leha atau pasif supaya ini ngebantu kamu memperoleh vibrasi yang tinggi. Ketika kamu memiliki vibrasi yang tinggi, yang positif, kamu akan mengatrak, kamu akan menarik vibrasi yang tinggi juga. Tapi entah kenapa ya, saya ngerasa memang kayaknya kamu dikelilingi dengan seperti ada energi toksik di sini nih. Mungkin untuk sementara ini juga kalau misalnya kamu ingin meningkatkan vibrasi kamu, seperti harus kalau kamu dealing dengan orang toksik ya, kayaknya kamu harus jaga jarak dulu nih dari orang toksik ini. Susah ya kalau misalnya kita mau menjaga vibrasi, pengen meningkatkan vibrasi, tapi kita masih deket-deket sama orang yang toksik. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.